Tapi waktu itu namanya bukan PSDKU ya teman-teman, namanya itu PJJ. Jadi sebelum Corona datang, UB itu sudah menerapkan PJJ gitu. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kenalin, aku Fatmas Ariswantari. Di sini aku akan memandu acara podcast Bibir Bincang-Bincang Internal. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas seputar kampus Universitas Brawijaya PSDKU Kediri. Nah, di sini aku nggak akan sendiri nih teman-teman. Aku akan ditemenin sama salah satu bintang tamu yang sangat spesial. Oke, bintang tamu kali ini adalah Presiden EKM UB 2022. Nah, pasti buat kalian udah nggak asing lagi ya. Mungkin bisa langsung kita sambut aja untuk bintang tamu kita kali ini. Halo Fatma. Halo Kak, mungkin bisa perkenalan dulu nih sama teman-teman kita. Halo teman-teman, nama aku Muhammad Rizky Fadila dari Fakultas Peternakan Angkatan 2019 dan tahun ini diamanahkan menjadi Presiden Eksekutif Keluarga Mahasiswa tahun 2022. Oke, kalau untuk nama panggilannya mungkin siapa Kak? Teman-teman bisa panggil Mas Ki atau Kiki ya. Oke, mungkin bisa dimulai aja Kak untuk pertanyaan yang pertama. Boleh? Kalau untuk UB Kampus Kediri ini sendiri berdirinya kapan ya Kak? Oke, jadi kampus PSDK UB Kediri itu awal pertama kali ada di Kediri itu tahun 2011. Nah, tapi waktu itu namanya bukan PSDKU ya teman-teman, namanya itu PJJ. Jadi sebelum Corona datang, UB itu sudah menerapkan PJJ gitu. Tapi pada saat itu UB belum punya gedung sehingga harus menyewa universitas lain, namanya Universitas Brawijaya Tandaha. Itu di daerah agak ke sana yang dikit Gudang Garam gitu, lupa daerah apa. Nah, kemudian di tahun 2013 kalau nggak 16 itu Pemkot mulai kerjasama sehingga ada kampus namanya BKD. Di situ tempat untuk melaksanakan perkuliahan di situ. Kemudian karena memang dianggap oleh masyarakat itu kampus UB itu ilegal, maka teman-teman 2016 itu turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD sehingga singkat cerita dibangunlah gedung ini yang sekarang kita tempati ini. Kemudian selang 1 tahun gedung ini bisa dipakai. Nah, tapi ada permasalahan juga di tahun 2018 itu akan digusur ya gitu kampusnya karena tidak punya tanah dan tidak punya gedung sehingga harus diurus. Singkat cerita juga akhirnya 2019 masuk dan itu sudah legal sampai hari ini. Begitu sejarahnya singkat. Oke, kalau untuk perbedaannya sendiri Kak untuk UB PSDKU sama yang UB Malang itu kira-kira apa Kak? Oke, jadi perbedaannya itu nggak terlalu besar ya. Jadi perbedaannya cuma di tempat sama jarak aja sih dan sarana dan prasarana ya tentunya kita nggak bisa bohong soal itu. Tapi secara keseluruhan ya kita masih terintegrasi dengan yang di Malang dan kita juga punya semboyan yang mempersatukan mahasiswa di kampus biru dimanapun itu kita satu Brawijaya. Gitu. Artinya perbedaannya sebatas tempat dan juga sarana dan prasarana seperti itu. Oke, berarti cuman itu aja perbedaannya, nggak ada yang lebih ya Kak ya? Iya, cuma itu aja. Oke, kalau di UB Kampus Kediri ini ada berapa angkatan dan berapa sih Kak jumlah fakultasnya? Oke, sependek pengetahuanku untuk angkatan pertama pasti 2011 ya. Kemudian masuk 2013, 16, 17, kemudian 1 tahun gap, 18 tuh gap sehingga 19 sampai hari ini yang 2021 gitu. Nah, untuk fakultas ya tadi. Iya. Nah, untuk fakultasnya sempat di tahun 2017 ke belakang itu ada Sosum dan Saintek, tapi di tahun 2019 itu hanya fakultas agrokompleks saja yang terdiri dari peternakan, perikanan dan juga pertanian yang juga terbagi atas 5 prodi gitu. Peternakan itu sendiri, agro teknologi, agribisnis, sosial ekonomi perikanan dan juga aquaculture gitu untuk yang di PSDKU. Oke, kalau untuk gedungnya sendiri Kak, kira-kira ada berapa gedung dan mungkin fasilitas di UB Kampus Kediri ini apa aja Kak? Oke, gedungnya sementara cuma 2 sih dan tahun ini ya mungkin teman-teman apa ya ikut minta doanya juga di tahun ini insya Allah ada pembangunan mungkin gedung administrasi dan juga masjid serta sarana dan prasarana lain seperti mungkin lapangan ya. Dan untuk fasilitasnya ya bisa dibilang ada laboratorium juga ada di dalam gedung ini, laboratorium biologi, kemudian ada perpustakaan juga dan beberapa fasilitas lain gitu, seperti kantin mungkin juga ada.
Oke, jadi begitu. Kalau untuk prestasi sendiri Kak, mungkin prestasi apa yang pernah diraih di UB mahasiswa UB Kediri ini? Oke. Banyak ya prestasi yang perlu dibanggakan oleh masyarakat PSDKU Kediri, yang salah satunya adalah di tahun 2019 ya, sependek pengetahuan saya itu ada satu grup dari mahasiswa Fakultas Pertanian, itu 2016 ada, 17 dan 19 ada, dan itu membawa kopi dengan kulit mangga, dan itu sampai lolos di perlombaan sehingga mendapatkan penghargaan di 5 benua gitu. Jadi itu salah satu prestasi yang bisa dibilang sangat membanggakan lah PSDKU Kediri. Kemudian di Fakultas Perikanan juga ada dari mahasiswa itu sukses membuat pelet ikan gitu. Dan di Fakultas Peternakan itu ada yang sukses untuk sukses dalam mengembangkan bisnis ini yogurt ya gitu. Jadi di fakultas juga fakultas di PSDKU Kediri itu sudah menorehkan prestasi lah gitu masing-masing di masing-masing fakultasnya. Seperti itu. Oh, berarti sudah banyak prestasi juga ya Kak untuk yang diraih untuk mahasiswa UB Kediri ini ya. Kalau untuk di dunia perkuliahan itu kan biasanya kita ada beasiswa ya Kak. Mungkin untuk di UB Kampus Kediri ini mungkin udah ada beasiswa sendiri atau gimana, dan alurnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut gimana Kak? Oke, jadi beasiswa di UB itu banyak ya teman-teman, dan teman-teman bisa mengakses di Instagram PKM juga banyak. Tapi kalau masih bingung dan kurang gitu ya, UB sudah menyediakan beasiswa dan bisa teman-teman akses di beasiswa.ub.ac.id. Di situ semua tertera list beasiswa dan bagaimana cara untuk mengapply dari beasiswa tersebut. Seperti itu, Pak. Oke Kak, kalau untuk organisasi sendiri nih, kira-kira di UB Kampus Kediri ini ada organisasi apa aja ya Kak ya? Oke, jadi di PSDKU Kediri itu ada organisasi yang beberapa diantaranya ada MPKM, ada EKM, ada DPKM, ada EKMF di bawah naungan dari EKM, kemudian ada LOKM yang juga di bawah naungan dari EKM, seperti itu. Jadi mungkin organisasi itu juga penting ya Kak untuk diikuti mahasiswa daripada kita habis kuliah pulang gitu ya Kak ya? Ya, jadi memang sayang sekali ya kalau teman-teman itu habis kuliah pulang atau habis nge-zoom terus nggak ngapa-ngapain gitu. Nah daripada nggak ngapa-ngapain ya mendingan ikut organisasi aja gitu, karena banyak ilmu yang bisa kita dapatkan gitu dari situ, seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir deh Kak dari aku. Mungkin ada nggak sih pesan untuk mahasiswa UB Kampus Kediri ataupun untuk teman-teman online kita Kak? Oke, mungkin pesanku buat teman-teman, jangan melihat kekurangan dari PSDKU Kediri ya. Walaupun kita cuma punya 2 gedung, tidak punya lab yang betul-betul laboratorium, tidak punya sarana prasarana, tapi teman-teman tuh bisa kok manfaatkan gedung perkuliahan tuh. Contohnya sebagai sekarang ya, bisa jadi studio, bisa jadi lab, bisa jadi hal apapun yang bisa menunjang kreativitas dari teman-teman juga gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau memang ada dalam tanda kutip propaganda ya yang mempropagandakan soal pembangunan ya, teman-teman ikut serta lah gitu biar teman-teman bisa merasakan perjuangan kayak gitu. Toh juga ketika gedung ini tuh sudah banyak, teman-teman bisa berbangga gitu. Oh itu gedung itu hasil perjuanganku dulu sama teman-teman gitu kan, kayak gitu. Seperti itu sih mungkin pesanku buat teman-teman. Oke, jadi intinya jangan menyerah gitu ya Kak untuk UB Kediri lebih maju lagi ya. Betul. Oke, mungkin sekian podcast Bibir kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. See you next time di Bibir selanjutnya. Dadah.